Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Rahma yang sudah hadir dalam kegiatan penyuluhan pada hari ini. Perkenalkan dengan saya Rini Rosiana, mahasiswa kebidanan dari Poltekkes Kemenkes Jakarta 3 akan menyampaikan materi mengenai pentingnya asam folat bagi ibu hamil. Apa itu asam folat? Asam folat adalah bentuk sintetis dari folat yang merupakan salah satu bagian dari vitamin B, yaitu B9 yang menurut Gozel pada tahun 2017. Defisiensi asam folat merupakan kadar asam folat di bawah normal, yaitu asam folat kurang dari 3 mg dan folat eritrosit kurang dari 130 mg menurut Myers pada tahun 2007. Kebutuhan asam folat pada wanita hamil itu meningkat dari kadar normal. Kebutuhan asam folat pada wanita usia subur dan ibu hamil sekitar 400 sampai 600 mikrogram per hari atau setara dengan 0,4 sampai 0,6 mcg per hari. Asam folat ini sangat berperan penting pada fase awal pembentukan janin, yaitu fase pembentukan sistem saraf pusat. Pada pasien yang ingin hamil, perlu juga dilakukan edukasi prekonsepsi mengenai konsumsi asam folat selama kehamilan. Suplementasi asam folat prekonsepsi dapat menurunkan angka kejadian anemia selama kehamilan, menurunkan risiko untuk terjadinya preeklamsia bagi ibu, dan menurunkan angka terjadinya neural tube defect atau GOLS menurut GOLS pada tahun 2017. Ibu-ibu harus tahu penambahan asam folat pada masa kehamilan sangat penting karena dapat mencegah terjadinya kecacatan pada bayi, dapat juga mengurangi resiko yang terjadi misalnya preeklamsia. Angka kecukupan sehari asam folat di Indonesia yang dianjurkan untuk ibu hamil itu sebanyak 400 mikrogram per hari. Nah, di sini ada manfaat asam folat bagi ibu hamil. Manfaatnya itu dapat mencegah terjadinya neural tube defect, terutama spina bifida dan anencephalus pada fetus. Neural tube defect adalah prevalensi anomali kongenital terbanyak kedua setelah malformasi jantung di Amerika Serikat dan berasosiasi terhadap morbiditas dan mortalitas. Anak-anak yang terkena neural defect itu berasosiasi dengan anomali perkembangan otak yang lebih berat. Banyaknya anomali perkembangan otak yang berat berasosiasi dengan buruknya neurobehavior yang diketahui dari intelijensia, kemampuan akademis, dan perilaku beradaptasi. Kemudian kebutuhan asam folat pada ibu hamil itu disarankan itu 400 mg per hari. Ini itu sangat dibutuhkan secara alami maupun yang dapat diperoleh melalui suplemen pada wanita usia subur, terutama pada ibu hamil, untuk menghindari kejadian kecacatan pada bayi yang akan dilahirkan. Kemudian ada manfaat gizi bagi ibu hamil. Yang pertama, memenuhi kebutuhan zat gizi ibu dan janin, mencapai status gizi ibu hamil dalam keadaan normal, sehingga dapat menjalani kehamilan dengan baik dan aman. Membentuk jaringan untuk tumbuh kembang janin dan kesehatan ibu. Mengatasi permasalahan selama kehamilan, ibu memperoleh energi yang cukup yang berfungsi untuk menyusui setelah kelahiran bayi. Kemudian di sini ada kebutuhan zat gizi bagi ibu hamil. Untuk karbohidrat disarankan 300 sampai 350 gram per hari. Kemudian untuk proteinnya 40 sampai 70 gram per hari. Kemudian ada juga sumber zat pengatur. Ini tuh berupa sayuran dan buah. Sayurannya bisa diutamakan berwarna hijau atau kuning jingga seperti bayam, daun singkong, daun katuk, kangkung, wortel, dan tomat. Dan juga sayur kacang-kacangan seperti kacang panjang, buncis, dan kecipir. Kemudian buah-buah yang diutamakan itu berwarna kuning jingga yang kaya akan serat, yang berasa asam seperti pepaya, mangga, nanas, nangka masak, jambu biji, apel, sirsak, dan jeruk. Kemudian di sini ada akibat dari kekurangan asam folat bagi ibu hamil. Ada 3, yaitu spina bifida, anencefali, dan encephalo C. Spina bifida merupakan cacat lahir ketika sumsum tulang belakang bayi gagal berkembang dengan baik. Kemudian anencefali merupakan bayi lahir dengan otak kurang berkembang dan tulang tengkorak yang tidak lengkap. Kemudian ada encephalo C, itu adalah ketika tabung saraf bayi tidak menutup dengan sempurna selama kehamilan dan akan ada bagian otak yang bagian luarnya itu menempel pada tabung syaraf. Nah, kemudian di sini ada makanan yang mengandung gizi dan asam folat, contohnya itu sayur bayam. Mengapa? Karena bayam itu terdiri dari 91,4% air, 3,6% karbohidrat, dan 2,9% protein. Bayam juga kaya dengan zat besi, antioksidan, dan serat tidak larut.
Tak hanya itu, bayam juga mengandung jumlah tinggi karoten, vitamin C, vitamin K, asam folat, zat besi, kalsium, vitamin A, B1, B2, B3, natrium, fosfor, kalium, dan magnesium. Bayam ini diperkaya dengan asam folat dan membantu pencegahan cacat tabung saraf, terutama pada kehamilan pada trimester pertama. Dalam sehari, ibu hamil disarankan mengkonsumsi 1 mangkuk kecil bayam. Namun dapat diwaspadai ketika ibu memasak sayur bayam itu tidak boleh dipanaskan, karena itu bisa berbahaya. Jadi cuma 1 kali masak, terus langsung makan habis dan nggak boleh dipanasin lagi. Nah, kemudian ada manfaat bayam pada ibu hamil. Yang pertama, kaya akan vitamin E untuk mencegah asma, meningkatkan perkembangan tulang dan gigi janin, meningkatkan paruh janin, menurunkan risiko kelahiran prematur, dan juga kaya akan vitamin B. Nah, di sini ada macam-macam makanan yang mengandung asam folat yang bisa dikonsumsi ibu hamil. Yang pertama, alpukat. Alpukat ini dipercaya mengandung asam folat ya, atau vitamin B9 yang tinggi. Kemudian ada pisang. Pisang itu dalam 1 buah pisang itu berukuran sedang mengandung 23,6 mikrogram asam folat atau sekitar 5% dari kebutuhan harian. Kemudian yang ketiga dan keempat itu ada melon dan kacang merah. Melon itu hampir 10% kebutuhan harian asam folat ibu hamil itu sudah bisa terpenuhi hanya dengan mengkonsumsi 200 gram melon. Kemudian ada kacang merah. Kacang ini juga mengandung sumber asam folat yang baik untuk membantu mencegah cacat lahir pada bayi baru lahir. Kemudian ada hati sapi dan telur. Hati sapi, asam folat pada hati sapi itu sangat dibutuhkan untuk perkembangan sistem saraf serta dapat mencegah terjadinya kecacatan pada janin. Kemudian ada telur. Telur itu mengandung vitamin D, vitamin A, vitamin B2, dan juga vitamin B12. Segitu saja yang dapat sampaikan. Setelah materi ini selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Mbak Rini, Ibu mau tanya. Ya, Ibu boleh. Mengapa waktu Ibu ngidam, Ibu tuh mual-mual. Terus sampai nggak mau lihat matahari gitu, Mbak Rini. Terus kalau mau makan nasi juga perasaan tuh nasi itu kayak belatung gitu, kayak binatang belatung gitu. Ini ada 3 pertanyaan sih sekalian tanyanya. Iya boleh Ibu diomongin aja pertanyaannya. Yang kedua ada benjolan lagi anak pertama, ada benjolan di kepala. Apakah itu yang disebut penyakit encephaloceles? Terus yang ketiga, nggak suka makan ati ayam sama pisang, biar suka, bagaimana caranya gitu? Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Rahmat atas pertanyaannya. Perkenankan saya untuk menjawabnya ya. Saya akan menjawab pertanyaan yang pertama. Mengapa lebih suka tiduran gitu ya, maksudnya nggak suka lihat matahari gitu? Ya, yang pertama itu pada ibu hamil itu terjadi peningkatan metabolisme yang menyebabkan si ibu itu lebih suka beristirahat dengan lebih. Kemudian yang kedua, bisa juga si ibu ini terkena anemia, karena anemia itu gejalanya merupakan lelah dan mengantuk. Kemudian yang ketiga, penambahan berat badan yang terjadi pada ibu hamil, jadi membuat si ibu itu lebih suka di rumah, lebih suka tidak melakukan kegiatan apapun. Kemudian yang keempat itu bisa juga perubahan hormon. Karena pada ibu hamil itu banyak sekali hormon yang berubah. Jadi juga aktivitas ibu, perilaku ibu juga bisa berubah. Nah, kemudian untuk pertanyaan yang kedua, encephalo dan benjolan pada lahir ya. Nah, kalau encephalo itu yaitu bawaan lahir yang tidak bisa diubah, kayak ya semacam kelainan seperti itu. Nah, kalau ibu tadi bahas itu, dia terjadi kepalanya itu agak sedikit lonjong gitu. Itu terjadi karena panggul ibu yang sempit dan si bayinya ini lama keluarnya, jadi si kepala bayi itu mengikuti panggul ibunya dan itu normal, sekitar 3 hari sampai seminggu itu bisa kembali dengan normal, jadi tidak perlu risau. Kemudian yang ketiga, kalau misalnya nggak doyan pisang sama hati, itu ada alternatif lain tidak? Seperti itu ya Bu ya.
Ya, itu bisa pisangnya itu diolah menjadi pisang goreng atau dibikin smoothies, dikasih susu biar lebih enak rasanya. Kemudian untuk hati mungkin bisa diganti dengan makanan lain seperti tadi kan yang sudah saya sampaikan itu seperti sayur bayam, sayur bayam campur jagung ini juga bisa. Jadi nggak harus patokannya itu nggak harus hati sapi aja, tapi bisa dari makanan lain yang mengandung asam folat yang sudah saya jelaskan seperti melon atau telur juga bisa. Seperti itu, Ibu. Oh, iya. Oh ya udah dah, itu aja pertanyaannya. Baik, terima kasih ya Ibu. Terima kasih sudah mau mendengarkan penyuluhan yang sudah saya berikan. Kurang lebihnya mohon maaf ya Ibu. Dan saya sangat berterima kasih kepada Ibu yang sudah mau ikut dalam penyuluhan hari ini. Saya pamit undur diri ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.